Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Aziz selaku dosen mata kuliah ekosistem dan teman-teman yang saya sayangi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai bakteri. Kelompok 1 sendiri memiliki anggota, yaitu yang pertama ada Alfiah Putri Chandra Pramudia, NIM K4521003, kemudian ada Aprilia Khairunisa K4521008, ada saya sendiri, Dena Angelina Firdausi, NIM K4521022, kemudian ada Dianisa Nariswari K4521032, Ichikawa Cleva Revinda K4521040, kemudian ada Najwa Salma Azizka K4521063, ada Putri Mahardika K4521069, Rena Afila K4521075, Rosiana Nurul Husna K4521076, Satria Alif Utama K4521078, dan yang terakhir Sekar Ayudia Pratiwi K4521079. Nah, dalam presentasi kali ini, outline materi dari presentasi kali ini yaitu yang pertama ada Green Filamentus Bacteria, kemudian ada Gram positif, Spirochetes, Protobacteria, Cyanobacteria, Plantomyces, Bacteroides, Cytophaga, Thermotoga, dan Aquifact. Nah, saya akan menjelaskan pengertian bakteri secara umum dan ciri-cirinya secara umum. Bakteri berasal dari kata eu yang artinya sejati. Bakteri pada umumnya juga disebut sebagai eubakteria. Perbedaan bakteri dengan makhluk hidup lain adalah tubuh bakteri masih sangat sederhana dan memiliki 3 bagian utama, yaitu ada membran sel, ada sitoplasma, organel sel, dan tidak memiliki membran inti sel atau disebut sebagai prokariotik. Bakteri mempunyai bentuk sel yang masih sangat sederhana daripada organisme yang lain karena tidak memiliki inti sel, kerangka sel, dan organel sel lainnya, menurut Sulman tahun 2021. Nah, ciri-ciri dari bakteri sendiri yaitu ukurannya yang sangat kecil, termasuk uniseluler atau bersel satu, kemudian tidak memiliki membran inti, tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, atau kita membutuhkan mikroskop untuk melihat bakteri, dan hidup berkoloni atau soliter, menurut Aini tahun 2021. Nah, untuk anatomi bakteri secara umum ada di gambar. Yang pertama itu ada kapsula, kemudian ada dinding sel. Keduanya ini berfungsi untuk melindungi sel dari luar. Kemudian ada ribosom, ada membran sel, kemudian ada nukleoid atau DNA, kemudian ada flagella sebagai alat gerak, dan ada pilus atau rambut getar. Nah, kemudian langsung saja masuk ke materi yang pertama, akan saya jelaskan juga mengenai Green Filamentus Bacteri atau bakteri berfilamen hijau. Green Filamentus Bacteria atau dikenal dengan bakteri filamen hijau memiliki sebutan Chlorophaeae filamentus. Arti dari Chlorophaeae filamentus sendiri berasal dari kata chloro yang artinya hijau dan filamentus yang artinya filamen atau benang. Ciri-ciri dari bakteri berfilamen hijau ini adalah selnya yang berwarna hijau, kemudian berbentuk filamen atau benang-benang. Permukaan benang bakteri ini atau permukaan filamen ini terlihat seperti hidrofilik daripada yang lainnya. Kemudian ada ciri-ciri selanjutnya. Menurut Kragelund et al. Tahun 2007, bagian dari film bakteri berfilamen hijau atau Green Filamentus Bacteria sebelumnya dikenal dengan bakteri non-sulfur hijau yang berhabitat di tempat yang ekstrim. Bakteri ini merupakan bakteri fotoautotrof, yaitu bakteri yang dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan cahaya. Karena merupakan fotoautotrof dan menggunakan bantuan cahaya, bakteri ini memiliki pigmen warna hijau dan bisa digunakan sebagai fotosintesis untuk membuat makanannya sendiri.
Nah, kemudian menurut penemuan Garrity dan Holt tahun 2001, dalam 10 tahun terakhir, film bakteri berfilamen hijau ini atau Green Filamentous Bacteria banyak mengalami perluasan dalam jumlah besar dengan penemuan spesies baru dan digabungkan dengan spesies sebelumnya, yaitu Thermomicrobia dan Actinobacteria. Nah, Green Filamentous Bacteria ini atau bakteri berfilamen hijau memiliki peran yang sangat penting dalam pengolahan lingkungan. Peran bakteri ini yaitu sebagai pengolah limbah air dalam pengorganisasian kendala pengendapan lumpur. Dengan cara transformasi nutrisi mereka bisa menguraikan lumpur sehingga lumpur tidak terjadi pengendapan. Nah, untuk gambar dari bakteri berfilamen hijau ini, seperti pada yang ditampilkan di PPT, bakteri ini berbentuk seperti benang-benang atau filamen yang berwarna hijau dan bisa melakukan fotosintesis karena pigmen hijaunya ini. Nah, itu saja. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Perbedaan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif didasarkan pada perbedaan struktur dinding sel yang berbeda dan dapat dinyatakan oleh prosedur pewarnaan gram. Prosedur ini dinamakan pada tahun 1884 oleh Hans Christian Gram, ahli mikrobiologi Denmark, menurut Boleng 2017. Gram positif, menurut Madigan 2006, merupakan bakteri yang mempertahankan zat warna kristal violet sewaktu proses pewarnaan gram, yaitu warna ungu. Sedangkan gram negatif merupakan bakteri yang tidak dapat mempertahankan zat warna kristal violet sewaktu proses pewarnaan gram, sehingga hendak berwarna merah bila diteliti dengan mikroskop. Nah, gambar bakteri gram positif dan gram negatif dapat dilihat pada PPT. Selanjutnya, karakteristik gram positif dan gram negatif menurut Prescott tahun 2002. Yang pertama ada dinding sel dan membran sel. Terlihat jelas perbedaan dinding sel gram positif dan gram negatif pada PPT. Gram positif memiliki membran tunggal atau satu membran, sedangkan gram negatif memiliki membran ganda yang terdiri dari membran luar dan membran plasma, yang tersusun dari lipid dan lipopolisakarida. Selanjutnya, peptidoglikan. Peptidoglikan ini yang menjelaskan kenapa gram positif dapat mempertahankan zat warnanya dan sedangkan gram negatif tidak dapat mempertahankan warnanya. Pada gram positif, lapisan peptidoglikan yang tebal membentuk ikatan kompleks dengan kristal violet dan iodin, sehingga susah dilunturkan oleh alkohol, dan jika ditambahkan sulfaranin, warnanya tetap tidak berubah. Hal inilah yang menyebabkan gram positif dapat mempertahankan zat warnanya, sedangkan gram negatif memiliki peptidoglikan yang tipis sehingga tidak dapat membentuk ikatan kuat antara kristal violet dan iodin. Sehingga kemudian lapisan lipid yang dapat rusak jika dicuci dengan alkohol, sehingga tidak dapat mempertahankan warna utama dan berubah menjadi warna merah. Selanjutnya yaitu bentuk sel. Pada gram positif, terdapat bentuk sel yang bulat, batang atau filamen, seperti pada tertera di PPT. Kemudian pada gram negatif, ada terdiri dari kokus atau bulat, kokobilus, vibrio atau seperti tanda koma, bacillus atau seperti batang, dan spirillum atau spiral.
serta ada spirosete. Selanjutnya yaitu reproduksi. Bakteri gram positif dan gram negatif melakukan reproduksi aseksual melalui proses pembelahan sederhana yang disebut pembelahan biner, yaitu satu sel membelah menjadi dua sel yang identik. Proses pembelahan biner sudah tertera pada gambar di PPT, yang dimulai dari sel induk, memperpanjang selnya, kemudian pembentukan sekat dinding sel, dan penyebaran komponen genetik, dan dilanjut dengan sel dan komponen genetik berbagi menjadi dua, kemudian pemisahan diri menjadi dua sel, dan masing-masing sel ini akan mengulangi proses pembelahan tersebut. Karakteristik selanjutnya yaitu metabolisme. Pada gram positif berupa kemoorganoheterotrof yang merupakan bakteri yang membutuhkan senyawa organik untuk pertumbuhannya, di mana senyawa organik ini yang bertindak sebagai sumber karbon dan energi. Sedangkan pada gram negatif dapat berupa fototrof dan kemolitoautotrof. Fototrof adalah bakteri yang menyusun makanan sendiri dari bahan-bahan organik dengan sumber energi dari cahaya. Sedangkan kemolitoautotrof berupa organisme yang mampu menggunakan donor hidrogen anorganik. Kemudian motilitas atau kemampuan bergerak. Pada gram positif kebanyakan non-motil atau tidak dapat bergerak. Namun bila bergerak atau motil, tipe flagellanya adalah petriticus. Sedangkan pada gram negatif, bentuk flagellanya dapat bervariasi polar berupa lopotrichus dan petrichus. Jadi pada gram negatif ini berupa motil. Sedangkan pada apendase atau pelindung tubuh, pada gram positif, anggota tubuh kebanyakan tidak memiliki apendase, sedangkan pada gram negatif dapat memiliki apendase berupa pili, fibrae, dan tangkai. Selanjutnya ada endospora. Pada gram positif dapat membentuk endospora, di mana endospora ini dan adanya beberapa kapsul dari polisakarida, gram positif lebih tahan terhadap perlakuan fisik dan untuk melindungi dari lingkungannya ekstrim. Sedangkan pada gram negatif tidak dapat membentuk endospora. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada resistensi pada gram positif. Bakteri gram positif lemah terhadap antibiotik seperti penisilin. Mekanisme resistensi bakteri gram positif dapat terjadi melalui dua strategi utama, degradasi enzimatik antibiotik dengan produksi beta-laktamases atau dengan mengurangi afinitas dan kerentanan situs target mereka. Protein pengikat penisilin atau PBB, baik dengan perolehan DNA eksogen atau dengan perubahan gen PBB asli. Pada gambar di bawah ini menampilkan mekanisme resistensi gram positif yang terkait dengan lokasi kejadian dalam sel bakteri. Yang kedua ada gram negatif. Bakteri gram negatif lebih kuat atau lebih resisten terhadap antibiotik karena di bagian luarnya dilapisi membran yang mencegah masuknya antibiotik terhadap tubuh bakteri. Selanjutnya ada contoh bakteri gram positif. Yang pertama ada Clostridium perfringens. Clostridium perfringens adalah spesies bakteri gram positif yang merupakan sebuah patogen di saluran pencernaan usus yang berbentuk batang dan dapat membentuk spora serta menyebabkan keracunan makanan. Spora yang dihasilkan disebut endospora yang merupakan mekanisme pertahanan bakteri.
Yang kedua ada Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus adalah bakteri gram positif yang berbentuk bulat, anggota Firmicutes, dan merupakan anggota mikrobiota tubuh yang biasa. Bakteri yang menyebabkan infeksi kulit dan sering ditemukan di saluran pernapasan bagian atas dan juga biasanya ada di kulit. Yang ketiga ada Streptococcus mutans. Streptococcus mutans adalah bakteri gram positif kokus atau bakteri yang berbentuk bulat, umumnya ditemukan di rongga mulut manusia dan menyebabkan bakteri penyebab kerusakan gigi. Yang selanjutnya ada contoh gram negatif, yaitu yang pertama ada Neisseria gonorrhoeae. Neisseria gonorrhoeae adalah bakteri kokus gram negatif yang bersifat aerob, non-motil, tidak membentuk spora, bentuknya seperti biji kopi, berpasangan atau disebut juga Diplococcus dengan sisi yang rata. Bentuknya seperti biji kopi, yang masing-masing kokus bentuknya menyerupai ginjal, dan ketika bakteri ini berpasangan, maka sisi yang cekung akan berdekatan. Bakteri ini merupakan bakteri utama penyebab infeksi menular seksual. Yang kedua ada Treponema pallidum. Treponema pallidum adalah bakteri gram negatif yang berbentuk spiral, yang bergerak lincah, dan bakteri penyebab sifilis. Yang terakhir ada Vibrio cholerae. Vibrio cholerae adalah bakteri gram negatif yang berbentuk koma yang menyebabkan penyakit kolera. Vibrio cholerae memiliki satu flagela di salah satu kutubnya sehingga memiliki mobilitas yang tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Rosiana Nurhusna dengan NIM K4521076. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu jenis dari bakteri yaitu Spirochaetes. Yang akan saya bahas dalam kesempatan kali ini, yang pertama ada ciri-ciri dari Spirochaetes, yang kedua ada reproduksi, yang ketiga pertumbuhan, yang keempat klasifikasi, dan yang kelima ada patogen untuk manusia. Yang pertama, ciri-ciri. Ciri-ciri dari Spirochaetes ini berbentuk panjang melingkar, panjangnya 5–250 mm, diameternya 0,1 sampai 0,6 mm, memiliki dinding sel tipe gram negatif. Urutan membrannya yaitu membran luar, kemudian lapisan peptidoglikan, kemudian membran sitoplasma. Bagian luar dililit oleh filamen aksial atau endoflagella yang bisa dilihat pada gambar yang di sebelah kiri, yaitu yang warnanya abu-abu itu merupakan gambar dari endoflagella atau filamen aksial yang meliliti dari tubuhnya itu. Lalu endoflagella dalam Spirochaetes ini memberikan bentuk dan jenis gerakan. Yang pertama ada fleksi dan ekstensi. Fleksi adalah gerakan menekuk, kemudian ekstensi adalah gerakan meluruskan. Yang kedua ada gerak memutar, yang ketiga ada gerak penerjemahan dari situs satu ke situs lainnya. Untuk lebih jelasnya dari struktur Spirochaetes sendiri bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan bawah. Lalu di sini ada reproduksi. Reproduksi dari Spirochaetes itu melalui pembelahan biner transversal aseksual. Lalu pertumbuhan dari Spirochaetes ini, Spirochaetes tumbuh lebih lambat secara in vitro daripada bakteri lain. Maksud dari kata in vitro yaitu jaringan atau sel dari tubuhnya bakteri ini itu lebih lambat tumbuhnya daripada bakteri lainnya. Lalu yang kedua ada bersifat anaerob atau aerob. Jadi sifat anaerob itu merupakan sifat sebuah bakteri yang tumbuh tanpa oksigen. Lalu aerob itu bakteri yang hidup dengan membutuhkan oksigen. Yang ketiga ada beberapa hidup bebas atau hidup pada hewan dan manusia. Pada manusia sendiri atau pada hewan itu ditemukan pada rongga mulut, terutama di celah-celah gigi. Lalu di sini ada klasifikasi dari Spirochaetes ini.
Spirochaetes ini dibagi menjadi dua family, yaitu Spirochaetaceae dan yang kedua ada Leptospiraceae. Spirochaetaceae ini dibagi ke dalam 4 genus. Yang pertama ada Spirochaeta, kemudian yang kedua ada Cristispira, yang ketiga ada Treponema, dan yang keempat ada Borrelia. Nah, sifat dari family ini, dari family Spirochaetaceae, itu anaerobik, yaitu hidup tanpa oksigen, dan juga ada mikroaerofilik, yaitu hidup dengan sedikit oksigen. Lalu pada famili yang selanjutnya yaitu Leptospiraceae, di sini ada satu genus yaitu Leptospira. Nah, sifatnya ini yaitu obligate aerob atau hidup dengan membutuhkan oksigen. Nah, yang saya tandai berwarna biru yaitu pada genusnya yang Treponema, Borrelia, dan juga Leptospira ini merupakan patogen bagi manusia. Nah, berikut akan saya jelaskan penyakit yang dapat disebabkan oleh ketiga genus ini. Yang pertama yaitu Treponema. Treponema pallidum itu bisa menyebabkan penyakit sifilis kelamin. Kemudian yang kedua ada Treponema endemicum yang bisa menyebabkan penyakit sifilis endemik. Dan yang ketiga ada Treponema partheniu yang bisa menyebabkan penyakit frambusia. Dan yang keempat ada Treponema carateum yang bisa menyebabkan penyakit pinta. Penularannya itu melalui kontak aseksual, melalui kontak seksual, kemudian bisa juga dengan infeksi melalui darah, atau dengan kongenital, yaitu hubungan antara ibu dengan anaknya. Lalu pada gambar sebelah kiri, itu merupakan gambar dari Treponema pallidum yang dilihat dari mikroskop lapangan gelap. Lalu di sini ada Borrelia dan Leptospira. Yang pertama ada Borrelia dulu. Borrelia adalah Spirochaetes besar, motil, refraktil dengan gulungan terbuka yang tidak beraturan dan lebar. Bisa dilihat pada gambar yaitu yang paling sebelah kiri, itu merupakan Borrelia. Beberapa jenis dari Borrelia ini bisa menyebabkan beberapa jenis penyakit. Yang pertama, Borrelia recurrens ini bisa menyebabkan penyakit demam kambuhan. Yang kedua ada Borrelia burgdorferi bisa menyebabkan penyakit lime. Dan yang ketiga ada Borrelia vincenti yang bisa menyebabkan penyakit angina Vincent. Lalu di sini ada Leptospira. Nah, Leptospira ini sudah berbeda filum dari Borrelia dan juga Treponema tadi. Leptospira ini masuk ke filum Leptospiraceae. Leptospira adalah Spirochaetes yang bergerak aktif dan halus, memiliki sejumlah besar spiral halus dan melingkar rapat dan ujung yang bengkok seperti ganggang payung, yang bisa dilihat pada gambar yang C itu yang sebelah kanan. Gambarnya mirip sekali dengan ganggang payung. Leptospira interrogans yang bisa menyebabkan penyakit. Leptospira interrogans ini bisa menyebabkan penyakit zoonosis, ditularkan ke manusia melalui atau kontak tidak langsung dengan air yang terkontaminasi urin hewan pembawa. Gejalanya demam ringan namun bisa menjadi parah dengan ketambahan albuminuria atau penyakit kuning yang dikenal dengan penyakit Weil. Saya Najwa Salma Aliska, NIM 45211063. Bakteri selanjutnya adalah Proteobacteria atau Pseudomonadota. Proteobacteria merupakan salah satu film terbesar dalam prokariota yang sebagian besar merupakan bakteri gram negatif, yang memiliki signifikansi biologis yang besar karena mencakup sejumlah besar patogen manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian ciri-ciri dari proteobakteria yang pertama adalah mampu hidup pada rentang pH luas dari kondisi alam. Yang kedua, mampu bersinergi dengan bakteri acidophilic untuk melakukan aktivitas oksidasi. Kemudian yang ketiga, mampu melakukan dekomposisi bahan organik ataupun aktivitas metabolisme. Kemudian kelompok dari proteobakteria dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah bakteri ungu.
Bakteri ungu merupakan organisme fotoautotrof yang menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Hal ini dapat dilakukan karena bakteri ungu memiliki klorofil dan karotenoid, yang menyebabkan bakteri ungu tersebut memiliki warna ungu ataupun kecoklatan. Kemudian yang kedua adalah Proteobacteria chemoautotrof, merupakan kelompok proteobakteria yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Kemudian yang ketiga ada Proteobacteria chemoautotrof, merupakan bakteri yang tidak mampu menghasilkan makanan sendiri. Kemudian selanjutnya adalah kelas dari Proteobacteria. Kelas dari Proteobacteria sendiri dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah kelas Alpha Proteobacteria. Kelas ini memiliki anggota yang merupakan gram negatif dan beberapa anggota parasit yang intraselulernya kekurangan peptidoglikan dan akibatnya gram bervariasi. Salah satu familinya yaitu Acetobacteriaceae. Kemudian kelas yang kedua adalah kelas Beta Proteobacteria, merupakan kelas yang mewakili berbagai strategi metabolisme dan menempati lingkungan yang beragam, mulai dari yang hidup di dalam organisme inang hingga di air tanah. Salah satu familinya yaitu Burkholdeриaceae. Kemudian kelas yang ketiga adalah kelas Gamma Proteobacteria. Kelas ini terdiri dari semua mikroba gram negatif dan merupakan kelas proteobakteria yang paling beragam secara filogenetik dan fisiologis. Salah satu familinya yaitu Enterobacteriaceae. Kelas yang keempat adalah kelas Delta Proteobacteria. Kelas ini memiliki berbagai famili, meliputi Anaeromyxobacteriaceae, kemudian ada Geobacteriaceae, ada Cochleariaceae, dan Syntropaceae. Kemudian kelas yang kelima adalah kelas Epsilon Proteobacteria. Kelas ini sangat langka di tanah karena diduga disebabkan oleh kemampuan distribusi ekologis dan kemampuan metabolismenya yang terbatas. Salah satu familinya yaitu Helicobacteriaceae. Kemudian kelas yang keenam atau kelas yang terakhir dari Proteobacteria adalah Zeta Proteobacteria. Kelas ini adalah kelas yang paling baru ditemukan dan yang paling baru dijelaskan. Kelas ini paling sering ditemukan di ventilasi hidrotermal laut dalam. Famili dari Zeta Proteobacteri ini yaitu Mariprofundensiae. Kemudian peranan dari Proteobacteria yaitu peranan dari bakteri E. coli yang berfungsi untuk menekan pertumbuhan bakteri jahat dan berperan sebagai mikrobiota usus yang membantu proses pencernaan termasuk pembusukan sisa-sisa makanan dalam usus besar. Kemudian yang kedua ada bakteri Vibrio cholera. Bakteri ini berkembang dalam usus kecil dan juga memproduksi enterotoksin yang menjadi penyebab diare kolera. Dan bila diare tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang lama akan mengakibatkan naiknya keasaman sehingga manusia akan kehilangan cairan elektrolitnya. Perkenalkan, nama saya Aprilia Hornsa dengan NIM K452108. Di sini saya akan menjelaskan tentang cyanobacteria atau alga hijau biru. Nah, apa aja sih yang kita akan bahas pada cyanobacteria ini? Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada ciri-ciri, yang ketiga ada struktur sel, yang keempat ada klasifikasi, dan yang kelima ada peranan. Apa sih cyanobacteria itu? Cyanobacteria atau cyanophyta atau biasa kita sebut dengan alga hijau biru merupakan kelompok alga prokaryotik. Hal itu disampaikan oleh Graham pada tahun 2000. Kemudian habitat cyanobacteria sendiri itu berada pada lingkungan perairan seperti danau, laut, dan sungai. Organisme tersebut memiliki peran sebagai produsen penghasil senyawa nitrogen di perairan. Walaupun beberapa cyanobacteria juga diketahui memproduksi toksin atau racun, akan tetapi selain memproduksi
toksin, cyanobacteria juga mampu menghasilkan senyawa yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain, antara lain senyawa itu protein dan senyawa-nyawa untuk obat-obatan. Hal itu disampaikan oleh Hooke pada tahun 1995. Kemudian kita memasuki pada ciri-ciri cyanobacteria. Yang pertama, ciri-cirinya adalah prokariotik atau tidak memiliki membran inti sel. Yang kedua, bentuk tubuhnya multiselular dan uniselular. Pada bentuk tubuh yang multiselular itu berbentuk filamen atau benang, contohnya oscillatoria. Kemudian yang uniselular itu berbentuk bulat soliter, contohnya Crococcus. Yang ketiga, ukuran tubuh cyanobacteria berkisar 1 mm sampai 60 mm. Yang keempat, klorofil tidak dalam kloroplast dan memiliki vikasianin. Maksud saya vikosianin. Yang kelima, ada reproduksinya yaitu dengan pembelahan biner, yaitu sel-sel yang dihasilkan waktu pembelahan itu ada yang langsung memisah dan ada yang masih tetap bergabung. Contohnya Cleocapsa. Kemudian ada yang bereproduksi dengan fragmentasi. Dengan fragmentasi itu dengan pemutusan sebagian tubuh organisme, contohnya Oscillatoria. Kemudian yang terakhir ada pembentukan endospora. Endospora itu dinilai kurang menguntungkan bagi bagi reproduksi ini karena terjadinya pada kondisi kekeringan. Contohnya cyanobacteria yang melakukan pembentukan endospora adalah nostoc. Kemudian ada struktur sel cyanobacteria. Bisa dilihat pada gambar tersebut bahwa bagian-bagian dari cyanobacteria. Yang pertama itu memiliki lapisan lendir yang gunanya untuk menyelimuti dinding sel. Kemudian ada dinding sel, yaitu untuk melindungi isi sel. Kemudian ada membran sel. Membran sel itu untuk membungkus sitoplasma dan pertukaran zat. Kemudian ada phycobilosium, yaitu yang terdiri dari klorofil tipe A dan pigmen warna. Kemudian ada membran tilakoid. Dia membran tilakoid yaitu untuk fotosintesis. Kemudian ada nukleoid, yaitu untuk yang berisi genetik yang tersusun dari DNA dan tidak dikelilingi oleh membran. Kemudian ada ribosom. Ribosom sendiri untuk sintesis protein. Kemudian ada tilakoid, yaitu untuk melakukan fotosintesis juga. Kemudian ada rubisco. Rubisco ini berisi enzim dalam proses fotosintesis nanti. Kemudian ada carboxysom. Carboxysom ini juga terdapat enzim utama yang perannya juga dalam fotosintesis. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Alfiah. Terima kasih. Saya Alfiah Putri Chandra Pramudia, NIM K45210003 akan melanjutkan materi tentang cyanobacteria, yaitu klasifikasi dan peranan cyanobacteria. Yang pertama yaitu ada klasifikasi cyanobacteria. Cyanobacteria ini dibagi menjadi 5 ordo menurut Bergey's Manual of Systematic Bacteriology pada tahun 2001. Ordo yang pertama yaitu Crocaccales. Ordo ini berbentuk tunggal atau tanpa kelompok spora. Warnanya biru kehijau-hijauan. Umumnya alga ini membentuk selaput lendir pada cadas atau tembok yang basah. Setelah pembelahan sel-sel tetap bergandengan dengan perantaran lendir tadi dan dengan demikian terbentuk kelompok-kelompok atau koloni. Nah, contoh dari ordo ini yaitu Crococcus. Lalu yang kedua ada ordo Pleurocapsales. Ordo ini berbentuk sel kokoid, agregat atau pseudofilamen, berkembang biak dengan biosites atau spora internal. Contoh dari ordo Pleurocapsales ini adalah Crococidiopsis dan Pleurocapsa. Untuk ordo yang ketiga yaitu Oscillatoriales. Nah, ordo Oscillatoriales ini berbentuk benang filamen tanpa heterosit atau akinet. Contoh dari ordo ini adalah Lyngbya, Leptolyngbya, Microcoleus,
Oscillatoria, Formidium, dan Planktothrix. Untuk ordo yang keempat yaitu Nostocales, merupakan cyanobacteria yang berbentuk filamen dan memiliki heterosit. Contoh dari ordo ini adalah Anabaena, Apanizomenon, Calothrix, Cylindrospermopsis, dan yang terakhir adalah Nostoc. Ordo yang terakhir yaitu Stegonematales, merupakan cyanobacteria yang memiliki filamen dan menghasilkan hormogonia. Contoh dari ordo ini yaitu adalah Mastigocladus atau Viscerella stigonema. Untuk yang selanjutnya adalah peranan dari cyanobacteria. Untuk peranan yang pertama yaitu adalah Nostoc. Nostoc membantu penyediaan nitrogen yang digunakan untuk pertumbuhan padi. Yang kedua adalah Spirulina. Spirulina ini mengandung protein sel tunggal yang dijadikan sumber makanan. Yang ketiga ada Anabaena azaleae, yaitu memfiksasi nitrogen atau N2 di udara dan mengubah menjadi amoniak atau NH3 yang tersedia bagi tanaman. Yang keempat yaitu cyanobacteria yang mengikat nitrogen yang utama di alam. Nitrogen sendiri sangat diperlukan oleh tanaman sehingga menguntungkan tanaman. Contohnya adalah Nostoc commune, Anabaena Thysadae, dan Anabaena azaleae. Cyanobacteria ini juga sangat berperan penting untuk menambah materi-materi organik ke tanah. Peranan yang lain yaitu sebagai vegetasi perintis, yakni dengan cara membentuk lapisan pada permukaan tanah gundul, sehingga mampu hidup pada lingkungan yang kurang menguntungkan, di mana tumbuhan lain tidak dapat hidup di daerah itu. Yang terakhir yaitu Spirulina mampu menghasilkan senyawa karbohidrat yang lumayan, dan senyawa organik lain sangat tinggi yang diperlukan oleh manusia sebagai sumber pangan yang mengandung sebanyak sekali protein di dalamnya. Oleh karena itu, spirulina dapat digunakan untuk dikembangkannya sumber pangan di masa datang karena spirulina ini berbentuk pil. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya Rena Avila, NIM 452105 akan melanjutkan mengenai Plantomycetes. Ciri-ciri dari Plantomycetes adalah yang pertama tidak mempunyai peptidoglikan. Yang kedua adalah dinding sel membentuk kawah. Yang ketiga, kompartementalisasi sel melalui membran internal, di mana daerah sel dibatasi oleh membran bilayer tunggal. Yang nomor 4, mayoritas berkembang biak dengan tunas kecuali genus laut dengan pembelahan, sehingga akibat dari tidak mempunyai atau kurangnya peptidoglikan ini membuat Plantomycetes ini secara inheren terhadap antibiotik dia menghambat sintesis dinding sel seperti lactam dan vancomycin dalam menyediakan alat yang berfungsi untuk isolasi organisme dalam kultur murni. Yang nomor 5 ada bentuk tidak beraturan dan tunas berurutan Alienimonas californiensis atau galur yang mengandung struktur filamen subselular yang mencolok, mungkin terkait elemen sitoskeletal, misalnya pada Calicomoropo triahidatis. Yang nomor 6, Plantomycetes terdiri dari genus Rhodopirellula, Blastopirellula, dan 26 Plantomycetes Ficcisphaera. Yang nomor 7, ada yang termasuk kemoheterotrof. Kemoheterotrof sendiri adalah senyawa organik yang menggunakan hal itu menjadi sebuah sumber energi melalui proses respirasi. Yang nomor 8, mempunyai gen untuk transfer C1. Apa yang dimaksud dari transfer C1 ini adalah proses senyawa yang mengandung karbon, di mana yang nantinya akan diubah secara enzimatik menjadi atom karbon lainnya. Untuk senyawa C1 sendiri yaitu metana, metilamin, format, dan formaldehida, dan mempunyai dua wilayah utama yaitu
Pyroposa, dan Paryploplasma, dan Pyrelolosum. Nah, selanjutnya terdapat pada slide ini ada tabel mengenai keanekaragaman Plantomasid. Ada yang berhabitat di air tawar, misalnya ada aerotrof heterotropik mesofik. Ada Plantomasids BKV yang hanya morfotipe yang tidak dibudidayakan. Ada yang berhabitat di air panas, misalkan Physosperae pallida. Ada yang di rawa gambut, contohnya Singulisparae acidipiva. Ada yang di air tawar dan ada yang di air laut. Ada beberapa air tawar yang mengandung air limbah yang kaya akan nitrogen, contohnya Candidatus Barcodadea fulgida. Untuk selanjutnya ada struktur Plantomysids. Yang pertama ada dinding sel. Tentunya dinding sel sendiri berfungsi untuk melindungi sel tersebut dari luar agar tidak mudah rusak, seperti itu. Yang kedua ada sitoplasma, di mana sitoplasma sendiri tempat reaksi metabolisme sel. Yang ketiga ada paryploplasma. Yang keempat ada nukleoid. Paryploplasma sendiri merupakan daerah yang bebas ribosom antara membran sitoplasma dan membran internal, atau yang biasanya disebut dengan membran introplasmik, atau di sini membran intrasit sitoplasma. Lalu ada amplop nuklir. Yang selanjutnya ada Pyrelosome. Pyrelosome ini merupakan bagian di mana terdapat ribosom dan nukleoid yang diapit oleh ICM. ICM itu membran intrasitoplasma. Jadi maksudnya itu Pyrelosome ini yang di oranye muda, lalu yang di oranye tua ini adalah ribosomnya, sehingga dan diapit oleh ICM. ICM itu membran sitoplasma. Sitoplasma itu di bagian garis biru yang mengelilingi ini. Jadinya Pyrelosome itu diapit oleh di antara ribosom dan membran intrasitoplasma. Untuk ciri-ciri dari struktur Plantomasid ini, pada spesifikasi Gemata obturiglobus, yang pertama, terdapat selubung yang terdiri dari dua membran yang saling berdekatan dan mengelilingi DNA nukleoid. Selanjutnya, membentuk organel tubuh inti yang terletak di dalam ribosom yang diisi Pyrelolosome dan dibatasi oleh ICM tunggal. Yang ketiga, badan inti. Yang keempat, sel terdiri dari membran ganda pada sistem membrannya. Yang nomor 5, terdapat membran yang diselubungi oleh protein yang disebut oleh klatrin. Klatrin sendiri, kenapa disebut dengan klatrin? Karena memiliki homologi protein atau pronukleus eukariotik yang membentuk struktur analog. Yang terakhir, sebagian besar dari badan inti ini tertutup oleh membran selubung. Selanjutnya ada Anamox Plantomysids. Untuk bagian-bagiannya tidak berbeda dengan Gemata tadi yang sebelumnya, tapi ada hal yang membedakan, yaitu adanya anamoxosome. Untuk cirinya Anamox Plantomysids ini, yang pertama, melakukan oksidasi anaerobik amonium menjadi dinitrogen. Yang kedua, memfungsikan nitrit sebagai akseptor elektron dengan disertai reduksi karbon dioksida, atau dapat disebut juga dengan
autotrof. Ada beberapa anamox planktomasid ini yang memfungsikan asam lemak, misalkan seperti propionat sebagai sumber karbon. Mengandung hidrazin, di mana hidrazin ini adalah mengubah senyawa yang beracun menjadi dinitrogen, dan spesifikasinya oleh hidrazin oksidoreduktase yang berasal dari oksidasi amonium. Yang kelima, ada membran anamox yang mengandung ladderan lipid. Ladderan lipid ini berfungsi untuk mencegah keluarnya zat anamox beracun ke pirololosom. Organisme anamox ini tidak mempunyai homolog yang jelas dari protein bakteri umum serta membentuk cincin di septum pembelahan. Selanjutnya mengenai pengelompokan filum Planktomycetes dengan bakteri lain yang berfungsi untuk membentuk superfilum Planktomycetes Verrucomicrobia, Chlamydiae atau disingkat dengan PVC. Yang pertama ada filum Verrucomicrobia, yaitu terkandung pada bakteri tanah. Yang kedua ada Lentisacchaerae, terkandung pada organisme laut. Yang ketiga ada Candidatus poribacteria yang terkandung Symbiont spons laut, dan Chlamydiae yang terkandung pada patogen manusia. Yang keempat ada kandidat divisi OP3 yang mengandung spesies yang ditemukan di habitat anoksik seperti tanah sawah. Selanjutnya terdapat pembelahan Planktomycetes. Proses pembelahan ini terdapat pada gambar. Nah, pada gambar ini terdapat bagian-bagiannya seperti pirololosom, paripoplasma, sitoplasma selaput, paripoplasma, dinding sel, nukleoid, ribosom, membran intrasitoplasma. Tetapi pada pembelahan Planktomycetes ini mekanismenya atau pembentukan tunasnya masih belum bisa tentukan pada jenis Planktomycetes yang mana, atau yang paling sederhana atau yang paling kompleks. Pada jurnal yang sudah saya temukan, dalam hal ini hanya terdapat pada gambar, dan untuk mengenai penjelasan lebih lanjut masih belum bisa ditentukan jenis apa Planktomycetes ini. Dalam Planktomycetes ini terdapat juga nukleoid, di mana nukleoid ini adalah daerah bakteri yang terdapat DNA dalam bentuk irisan tipis sebagai daerah fibrilar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ekologi Planktomycetes. Yang pertama ditemukan di semua lingkungan. Maksud dari ditemukan di semua lingkungan ini, kita feedback lagi ke slide yang paling awal. Ada terdapat di air tawar, ada yang di air laut, ada yang di air tawar yang kaya akan nitrogen, ada yang di air panas. Yang kedua, Planktomycetes dapat diisolasi dari gurun Atacama di Chili, stromatolith yang menghuni sharkbait di Australia. Planktomycetes ini terbukti mendominasi komunitas mikroba biofilm pada permukaan daun coklat besar atau Laminaria hyperborea di air laut Norwegia. Yang ketiga, berperan penting dalam laut sebagai komponen detritus. Karena rumput laut di dalam laut akan membentuk hutan laut yang lebat yang sangat penting untuk produktivitas di pesisir pantai di seluruh dunia. Sehingga bakteri ini memainkan peran penting dalam habitat ini, yaitu sebagai komponen detritus atau komponen pengurai. Yang terakhir ada Planktomycetes anamox yang habitat di air laut
di laut dan air tawar yang tersebar di zona anoksik yang luas di lautan berperan sebagai kontributor siklus. Anamoks berfungsi pada teknologi remediasi air limbah yang kaya akan nitrogen. Sehingga anamoks ini pada pengolahan limbah akan diolah melalui anamoks untuk menghasilkan sebuah energi. Yang terakhir adalah proses endositosis planktomycetes. Di sini terdapat bagian-bagiannya dari proses endositosis. Yang pertama ada dinding sel, membran sitoplasma atau GFP. GFP itu green fluorescence. Jadinya dia itu sebagai pengamat pertumbuhan sel ini. Yang ada reseptor protein seperti selaput membran. Untuk prosesnya yang pertama, gambar 1 dan gambar 2 ini, gambar 1 ini pengikatan ligan GPV di lingkungan eksternal reseptor pada membran sitoplasma. Ini dia menempel di membran sitoplasma. Untuk gambar yang kedua dan gambar yang ketiga adalah tahap invaginasi membran plasma dan hubungan vesikel GPP yang sedang melakukan proses pembentukan. Ini untuk protein selaput membran ini dengan berjalannya waktu dengan tahap invaginasi ini membentuk ini seperti rangkaian panjang. Untuk yang gambar 3 rangkaiannya mulai mencekung, mulai rapi. Untuk gambar yang keempat, pembentukan vesikel selesai. Jadi pembentukan vesikel ini sudah rapi, sudah membentuk lingkaran. Nah, sekian dari bab planktomycete. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu bakteroid dan sitofaga atau bakteri sitofaga. Sitofaga atau sitofaga merupakan genus penting dalam kelompok bakteri yang mengandung pengurai selulosa. Secara morfologi, ini punya banyak bakteri gram negatif dan pernyataan ini didukung oleh Project tahun 2020. Bakteri ini umumnya ditemukan di dalam tanah dan dengan cepat mencerna kristal dari selulosa. Selanjutnya ada karakteristik bakteri sitofaga. Yang pertama adalah chemoorganotrof. Chemoorganotrof bermaksud bahwa mikroorganisme yang memperoleh energinya dari hasil oksidasi senyawa kimia organik. Yang kedua adalah uniseluler dan hidup berkoloni berbentuk bulat. Yang ketiga mengkilat dan berwarna kuning seperti referensi gambar di samping. Yang ketiga adalah berbentuk batang atau basil yang pendek. Yang terakhir, bergerak dan melata atau meluncur meskipun dia tidak berbuah jalan. Untuk klasifikasi, bakteri sitofaga termasuk dalam film Bacteroidetes dan merupakan jenis bakteri gram negatif. Menurut pihak Mono tahun 2016 menyatakan taksonomi sitofaga seperti berikut, termasuk dalam kingdom Eubacteria, film Bacteroides, ordo Cytophagales, famili Cytophagaceae, genus Cytophaga, spesies Cytophaga sp. Dalam peranan ekosistem, keberadaan bakteri memegang peranan penting dalam proses dekomposisi unsur organik untuk memproses sisa buang organik menjadi partikel-partikel yang lebih sederhana, menurut Silva tahun 2017. Nah, bakteri dari genus Cytophaga ini sendiri sangat penting dalam bertindak sebagai pendegradasi atau pengurai selulosa yang banyak terdapat pada kandungan tanah, terutama dalam pembuatan kompos. Untuk materi berikutnya adalah termotoga yang akan disampaikan oleh saya, Sekar Ayudhya Pratiwi, NIMK 4521079. Berikut adalah susunan hierarki dan pengelompokan taksonomi dalam film Termotogae. Film Termotogae, kelas Termotogae. Kelas Termotogae ini dibagi menjadi 3 ordo, yaitu Cosmotogales, Termotogales, dan Petrotogales. Ordo Termotogales dibagi menjadi 2 famili, yaitu Termotogaceae dan Perfidobacteria-ceae. Famili Termotogaceae genusnya adalah Termotogot.
Termotoga. Termotogae adalah filum dari domain bakteri. Filum Termotogae terdiri dari pewarnaan gram negatif, anaerob, dan sebagian besar bakteri termofilik dan hipertermofilik. Genus Termotoga terdiri dari beberapa bakteri termofilik atau hipertermofilik yang diketahui dengan suhu pertumbuhan optimum hingga 80 derajat Celcius. Kemampuan mereka untuk mendegradasi berbagai karbohidrat sederhana dan kompleks, menghasilkan hidrogen fermentasi dengan hasil tinggi, dan mengkatalisis berbagai reaksi suhu tinggi telah menjadi dasar untuk berbagai aplikasi bioteknologi, misalnya produksi biohidrogen dan biokatalisis. Bakteri ini juga dipandang sebagai sistem model untuk mempelajari adaptasi terhadap suhu tinggi dan evolusi mikroba, karena mereka menghadirkan tantangan untuk klasifikasi konvensional. Berikut ini adalah gambar dari salah satu bakteri spesies dari genus Termotoga. Enzim Termotoga dikenal aktif pada suhu tinggi. Termotogales sangat termostabil dan karena itu berguna untuk banyak proses industri, seperti di industri kimia dan makanan. Spesies Termotoga telah diisolasi dari lingkungan panas bumi di seluruh dunia, termasuk reservoir minyak, mata air panas bawah laut, dan mata air solfataric kontinental. Anggota ordo Termotogales adalah bakteri anaerob berbentuk batang yang dibungkus oleh membran luar seperti toga yang unik. Substrat yang dilaporkan untuk pertumbuhan Termotoga termasuk heksosa, pentosa, disakarida, glukan, silan, glukomanan, galaktomanan, pektin, kitin, dan selulosa amorf. Berikut ini adalah tabel spesies dari Termotoga. Di tabel tersebut tertulis nama spesies dari Termotoga, temperatur optimum dalam derajat Celcius, ukuran genom, dan situs isolasi dan negara ditemukannya. Struktur dan metabolisme sel dari bakteri Termotoga. Termotoga bersifat termofilik atau hipertermofilik. Tumbuh paling baik sekitar 80 derajat Celcius dan dalam kisaran pH netral. Toleransi garam spesies Termotoga sangat bervariasi, sementara beberapa menunjukkan toleransi garam yang sangat tinggi, yang lain terbatas pada habitat salinitas rendah. Organisme gram negatif anaerobik ini biasanya tidak membentuk spora dan memetabolisme beberapa karbohidrat, baik sederhana maupun kompleks, termasuk glukosa, sukrosa, pati, selulosa, dan silan. Dan yang terakhir adalah ekologi mikroba spesies Termotoga. Pertumbuhan dalam komunitas sel adalah mode utama dalam lingkungan mikroba alami. Bakteri Termotoga merupakan salah satu kelompok bakteri dengan suhu pertumbuhan tertinggi yang diketahui. Termotogales biasanya tumbuh di habitat vulkanik atau suhu tinggi salinitas rendah, seperti sistem laut dangkal atau laut dalam dan ladang minyak kontinental. Termotoga maritima dan Termotoga neopolitina tanah adalah salah satu spesies dari Termotoga. Termotoga maritima pertama kali diisolasi di Vulcano, Italia, dari sedimen laut dangkal yang dipanaskan secara geotermal. Sedangkan Termotoga neopolitana ditemukan di lubang bawah laut termal dekat Naples, Italia. Sekian penjelasan Termotoga dari saya. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Materi selanjutnya akan saya sampaikan, yaitu bakteri Aquifax spirophilus. Materi ini akan membahas tentang pengertian bakteri Aquifax, kemudian ciri-ciri. Yang ketiga ada struktur sel, yang keempat ada habitat, yang kelima ada peranan dari bakteri Aquifax. Yang pertama yaitu pengertian bakteri Aquifax spirophilus atau Aquifax. Aquifax spirophilus adalah contoh bakteri hipertermofilik
termofil yang tumbuh pada temperatur maksimum 95 derajat Celcius. Bakteri ini memfiksasi karbon dioksida melalui siklus reduksi dan asam sitrat dengan menggunakan H2 sebagai energinya, dan juga menggunakan trosulfat dan sulfur yang dioksida menjadi asam sulfat. Kemudian ciri-ciri bakteri Aquifax ada bersifat autotrof hidrogen. Yang kedua, temperatur pertumbuhan melebihi dari 95 derajat Celcius yang disebut dengan bakteri hipertermofil. Yang ketiga ada menggunakan nitrat untuk aseptor elektron. Yang keempat ada menghasilkan nitrit. Yang kelima ada gas N2 hidrogenebakter memiliki jalur metabolisme yang serupa melalui siklus reduksi asam karboksilat. Kemudian struktur sel bakteri Aquifax. Yang pertama ada lipid. Pada umumnya, bagian lipid dari membran sel makhluk hidup dihubungkan oleh ikatan ester. Sedangkan pada organisme termofilik, senyawa lipid membran selnya mengandung ikatan ester yang terbentuk lewat proses kondensasi dari gliserol atau senyawa polil kompleks lainnya dengan alkohol isoprenoid yang mengandung 20, 25, atau 40 atom karbon. Yang kedua ada protein chaperonid. Protein ini merupakan jenis protein yang tidak umum dijumpai pada protein-protein fungsional lainnya. Protein ini berperan dalam mempertahankan kembali struktur 3 dimensi dari protein fungsional sel dari denaturasi suhu yang ekstrim. Kemudian ada struktur sel DNA girase. DNA girase merupakan salah satu anggota kelompok enzim topoisomerase yang berperan dalam mengontrol topologi DNA suatu sel dan memegang peran penting dalam proses replikasi dan transkripsi DNA. Semua jenis topoisomerase dapat merelaksasi DNA, tetapi hanya DNA girase yang dapat mempertahankan struktur DNA tetap berbentuk supercoil menurut Maxwell pada tahun 1999 dan Deci pada tahun 2008. Kemudian peranan bakteri Aquifax sendiri, yaitu manfaat dari enzim amilase yang dihasilkannya dalam bidang pangan, yaitu dapat memperbaiki tekstur adonan roti, menjernihkan bir, melunakkan daging, dan menghidrolisis laktosa dalam susu skim. Kemudian ada di bidang industri, yaitu berperan penting dalam mengembangkan ilmu dasar dan untuk menarik di bidang aplikasi industri. Selain itu, dapat menurunkan biaya dan meningkatkan kecepatan reaksi. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang kita ambil. Nah, sekian dari saya dan teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.